Tadi berdasarkan hadis Nabi SAW, Rasulullah mengatakan tidak akan mencium bau surga mereka yang menyemir rambut. Maksud menyemir rambut tentunya rambutnya telah berubah warna. Dulunya hitam, kemudian berubah jadi putih. Maka tidak akan mencium bau surga mereka yang menyemir rambut. Tapi Nabi memberi sebuah batasan, yaitu dengan warna hitam, bisawad, dengan warna hitam. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, ini tidak lepas daripada pembahasan para ulama. Jadi para ulama ini kerjanya apa? Memudahkan kita untuk menyeleksi apa maksud Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama mazhab itu memudahkan kita untuk mengetahui hukum. Jadi jangan pernah katakan bahawa kita tidak perlu bermazhab. Bagi mereka yang tidak bermazhab, tanyakan satu perkara, berapa rukun salat? Kalau dia jawab 13, tunjukkan mana ayat dan hadis yang mengatakan rukun salat 13. Adakah kalimat Nabi rukun salat 13 perkara? Pertama niat, kedua berdiri. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada Nabi mengajarkan salat. Kalau engkau salat maka berdirilah dengan baik, kemudian bertakbirlah. Dan Nabi tidak mengatur. Siapa yang mengumpulkan hadis-hadis ini kemudian dijadikan sebagai rukun solat? Ada 13 dalam mazhab Syafi'i, 14 dalam mazhab Hanbali. Syafi'i menambahkan mazhab Syafi'i menambahkan 5 menjadi 18 karena ada tumakninah di dalam 5 perkara. Itu siapa yang mengaturnya? Mazhab. Kalau dia tidak bermazhab lalu menyebutkan rukun 13, otomatis dia bermazhab. Maka jemaah, maka Allah SWT, kerja ulama bukan melawan Al-Quran dan hadis. Kerja ulama memudahkan umat memahami Al-Quran dan hadis. Jadi yang metode kembali ke Al-Quran dan Sunnah kami setuju, itu bagus. Tapi jangan sampai merasa bisa kembali ke Al-Quran dan Sunnah langsung loncat ke sana. Tidak bisa. Kita bahasa Arab tidak bisa, balaghah tidak mampu, badi' ma'ani, nahwu, saraf. Ada orang yang kadang-kadang tidak hafal Quran atau tidak faham pun Al-Quran. Ada yang tidak faham hadis, dia baru hafal 10 hadis atau 11 hadis, 11, 12 kan? Kemudian mengaku kembali Quran dan Sunnah. Jangan salah faham. Itu bagus slogan itu. Cuma untuk membuatnya lebih dekat dengan Al-Quran dan hadis, maka lihatlah orang-orang yang telah Allah beri kepintaran. Jemaah maka Allah. Kali ini para ulama mendeskripsikan, memaparkan apa maksud Nabi haram surga bagi yang mengecat rambut dengan warna hitam. Maka kalau kita buka kitab-kitab fikih, dibicarakan semua oleh para ulama. Baik, ringkasannya, mereka semua sepakat bahawa kalau mengecat rambut dengan warna hitam dengan tujuan menipu, sepakat semua mazhab, sepakat semuanya hukumnya haram. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak boleh. Mengecat rambut warna hitam dengan tujuan menipu, hukumnya sepakat haram. Apa menipu? Menipu agar tampil lebih mudah. Tujuannya apa? Supaya bisa menggait istri yang baru. Jadi sebenarnya sudah 65 atau sudah 52 tahun, sudah mulai berubah. Tapi semenjak dia cat rambutnya warna hitam, dia bergaya seperti 25 tahun. Dengan celana jeans, pakai tali pinggang, masukkan baju ke dalam, rambut hitam, handphone satu. Padahal handphone itu tidak hidup, hanya gaya saja. Mulai dah dia petantang-petenteng di pasar, telepon sana, telepon sini, dengan bahasa abang ni, begitu. Masya Allah, dia tak menyebutkan kakek ni, tidak. Dan orang tidak tahu bahawa dia adalah umurnya sekian. Kenapa? Rambutnya telah diubah. Yang tujuannya menipu, sepakat para ulama mengharamkannya. Tidak boleh mengecat rambut dengan warna hitam yang tujuannya menipu atau urusan apapun yang sifatnya ada penipuan di dalamnya. Kemudian mereka juga sepakat menyebutkan kalau tujuannya mengecat rambut dengan warna hitam demi melakukan peperangan jihad fisabilillah, semuanya sepakat juga mengatakan dibolehkan. Kalau mengecat rambut dengan tujuan berjuang fisabilillah, jihad fisabilillah di medan perang, ini sebelum jihad mengecat rambut dulu semuanya warna hitam, semuanya sepakat mengatakan dibolehkan. Dan ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah
Dulu ayahnya Abu Bakar, Abu Quhafah, waktu Fatuhu Makkah, beliau datang membantu para pejuang. Kemudian Rasulullah menjumpainya. Ketika jumpa dengan Rasulullah, Abu Quhafah ayahnya Abu Bakar berrambut putih, jenggotnya putih, sudah tua. Lalu kata Rasulullah, ini waktu mau Fatuhu Makkah, ingin membuka kota Makkah, akan dikirimkan pasukan untuk menyerbu Makkah. Kata Rasulullah, rubahlah gaya, catlah semua jenggot dan rambutmu, cat dengan warna catlah selain warna hitam, kata Rasulullah, illa bisawad, yang jangan warna hitam. Tapi maksud Nabi di sini, kalau seandainya ini Fatuhu Makkah ini bukan tidak terjadi peperangan. Kemudian para ulama mengatakan maksud Rasulullah, kalau seandainya terjadi peperangan, benar-benar terjadi, maka dibolehkan. Kenapa dibolehkan dalam medan perang? Karena medan perang itu dibutuhkan orang semangat, artinya untuk menakutkan lawan. Jadi begitu lawan lihat, pasukan anda muda. Jadi pasukan melihat seakan-akan masih muda semuanya, dibolehkan. Kalau nanti bicara dalam bab sombong, salah satu sombong di antara tempat yang boleh sombong, salah satunya adalah menyombongkan diri di medan perang. Dan ini berdasarkan keterangan dari Nabi SAW. Ada sahabat waktu di medan perang, dia membusungkan dadanya, lalu dia mengejek-ngejek orang kafir, dia tantang-tantang orang kafir. Rasulullah melihatnya dari jauh. Rasulullah berbisik kepada salah seorang sahabat yang mengeluarkan hadis ini. Dia mengatakan, gaya fulan, saya lupa nama sahabat itu, gaya fulan sebenarnya haram, tapi ku bolehkan di dalam medan perang. Menyombongkan diri dalam medan perang tak boleh. Jadi menantang-nantang, membuat ciut lawan, dibolehkan. Karena kata Rasulullah, perang itu tipu daya. Maka menyemir rambut itu dibolehkan warna hitam di dalam medan perang. Jadi sepakatnya dua. Kalau menipu haram, sepakat haram. Kalau dalam medan perang, sepakat boleh. Selanjutnya, kalau bukan masalah keduanya, kalau isteri sudah tua menyemir rambut hitam untuk menampakkan kecantikannya di depan lelaki, di depan suaminya, atau suami mengecat rambut bukan maksud menipu, tapi supaya dicintai oleh istrinya, atau supaya anak-anaknya merasa bahawa dengan bertambah awet muda mungkin mereka akan bertambah semangat, bertambah akrab, macam-macamlah alasannya. Jemaah maka Allah, bolehkah? Dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Hasyiah Asy-Syarwani, juga dalam kitab-kitab Imam Nawawi termasuk Majmu', disebutkan ternyata mazhab Syafi'i dengan tegas mengatakan selain ke medan perang semuanya haram, tetap tidak boleh mengecat rambut dengan warna hitam. Tapi ada mazhab lain, Hambali, Hanafi, mengatakan kalau tujuannya bukan menipu, hanya untuk kecantikan di rumah, menampilkan supaya suami bergairah, supaya suami tidak lari ke lain hati, maka dibolehkan. Tapi itu mazhab lain. Syafi'i tetap mengatakan berdasarkan hadis-hadis, beberapa hadis, Rasulullah tidak membedakan. Tidak membedakan, artinya maupun untuk kecantikan haram untuk mengecat dengan rambut, mengecat rambut dengan warna hitam.